kami dapat meraih semua kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Kau besar dan ajaib, Yesus. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib, Yesus. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kau besar dan ajaib, Yesus. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh ku bersyukur. Kau besar, kami menyatakan Engkau sungguh besar, Tuhan Yesus. Sungguh ajaib Tuhan. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib, Yesus. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, Yesusku. Terima kasih kami Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk kehidupan sampai hari ini. Anugerahkan kasih firman-Mu di dalam kehidupan kami, hingga kami menemukan setiap solusi, setiap keputusan, dan setiap jalan-jalan yang harus kami tempuh itu datang dari kebenaran firman-Mu. Anugerahkan kasih-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Anugerah Tuhan besar di tengah-tengah kita. Ini merupakan hari yang ke-39 masa kita merendahkan diri, berdoa dan berpuasa mencari wajah Tuhan. Sisa esok hari kita menyelesaikan puasa Tuhan Yesus selama 40 hari. Selesai sudah apa yang Tuhan percayakan. Lebih kurang segala sesuatu yang kita kerjakan, kita taati Tuhan, dan Roh Kudus menyempurnakan semuanya jadi berkat di dalam kehidupan. Nah saudara terkasih, awal-awal bulan lalu, suatu dini hari, ketika sekitar jam 1:30 dini hari, jam 2 dini hari, saya belum tidur saat itu. Masih mengerjakan tugas-tugas daripada pendidikan rohani yang Tuhan percayakan. Tiba-tiba saya melihat suatu hentakan suara guntur gemuruh yang besar disertai dengan kilat. Kemudian seakan-akan masuk ke dalam kamar saya ini, saudara terkasih. Ya, jelas sekali pagi itu, dan saya terkejut. Wah, luar biasa. Seisi Jakarta mungkin sedang tidur saat itu. Dan saya bisa melihat bahwa hal ini sangat menakutkan sebenarnya, karena selama saya tinggal di rumah ini, baru kali itu saya melihat kilat masuk ke dalam kamar begitu jelas dan nyatanya. Dan ternyata ada terjadi sesuatu pada rumah kami, tepatnya di lantai 3. Satu line listrik itu mati lampunya. Tetapi
Saya periksa daripada MCB-nya tidak ada yang turun, tapi lampunya mati satu line. Lalu cari tukang selama beberapa minggu, berdoa, tidak ketemu. Nah, beberapa hari yang lalu tiba-tiba Roh Kudus berkata pada saya, "Nak, datangi tukang bangunan yang tidak jauh dari rumahmu. Tidak jauh dari tempat ini ada sebuah pembangunan rumah, ada tukang-tukangnya." Lalu saya datang ke sana, saya bertanya, "Ada yang bisa untuk perbaiki listrik?" "Oh, saya bisa, Pak." "Ada apa, Pak?" Saya berkata, "Mungkin MCB ada yang putus karena waktu itu ada guntur dan kilat hingga satu line lampunya rusak." Datanglah tukang bangunan ini bersama seorang temannya. Jadi 2 orang datang ke rumah kami. Diperiksa, MCB-nya normal, tetapi ternyata lampunya yang putus semua, saudara. Jadi setelah diganti lampunya, nyala lagi. Lalu saya teringat lampu di kamar papa saya di lantai 1. Dahulu saya sama almarhumah istri saya itu menaruh lampu yang sangat besar, lampu TL-nya. Dan ketika lebih dari 15 tahun lampu ini belum pernah mati atau belum pernah diganti bolamnya. Tapi mulai redup karena sudah lama sekali. Dan ketika saya cari, susah sekali cari bolamnya karena bolam TL-nya itu melingkar dan sangat besar. Dan waktu itu ketika kami cek, harganya 1 juta lebih mintanya. Wah, saya terkejut. Lalu saya minta tukang ini, boleh nggak dibuka ganti dengan downlight, jadi bisa pakai bolam biasa yang ya mungkin harga lampunya 35 ribuan. "Oh, bisa, Pak," katanya. "Ini kan gipsum lebih mudah ini diganti." Lagi dia bongkar-bongkar. Begitu dia bongkar, ternyata di dalamnya sudah ada lubang downlight yang model lama. Jadi saya itu ada pegang satu downlight yang model baru, ukurannya lebih kecil. Dan ketika dia masuk, tidak cocok ukurannya, Pak. Ini lubangnya lebih besar, katanya. Jadi Bu Angel bergegas, "Saya pergi beli sebentar, Pak," katanya. Nah, keliling-keliling toko bangunan, ternyata pas weekend tutup semua, saudara. Tidak ada ketemu di mana-mana. Balik lagi Bu Angel dalam keadaan, "Wah, nggak ada, Pak. Udah sore lagi begini." Lalu Roh Kudus bilang sama saya, "Coba engkau suruh tukang itu ke sini. Di dekat tangga rumahmu ini, di lantai 1, itu ada downlight model lama. Bisa enggak downlight model lama ini pindahkan ke kamar papamu, lalu downlight yang kecil tuh bikin lubang baru." Roh Kudus memberi solusi yang saya nggak sangka-sangka. Ternyata itu keinginan saya, saudara-saudara kasih, yang saya simpan cukup lama. Saya sampai lupa. Tapi Tuhan tidak lupa. Jadi waktu saya bilang tukang, "Oh, bisa, Pak," katanya. "Bisa." Bapak kepikir ya solusi begini ya, katanya. Padahal itu Tuhan ya, saudara terkasih. Lalu dipasanglah di kamar papa saya downlightnya, memang ukurannya pas, ngeplek, jadi nggak perlu dirubah apa-apa. Lalu dia mulai gergaji yang dibuat tangga untuk masukin downlight yang baru, masuk. Dulu saya mau ganti downlight posisinya, kenapa? Karena agak masuk ke arah tangga, hingga yang kalau kita buka tersenternya cuma tangganya, tapi kalau digeser 1 meter keluar, itu bisa ngambil satu ruangan, 1 lantai bawah itu dapur, meja makan, dapur kering, itu semua kesorot. Jadi Tuhan tuh memang ciamik, saudara. Ini luar biasa. Dan selagi tukang yang menggergaji gipsum, temannya di bawah pegang, tiba-tiba, "Aduh," katanya. Saya terkejut, saudara. Saya bergegas, "Ada apa?" "Aduh," katanya. Terus dia pungut di lantai. Saya lihat ada suatu benda seperti kelabang nampak di mata saya, dipungutnya, dimasuki kantong. "Kenapa?" saya bertanya. Ini, Pak, nggak nyangka-nyangka," katanya. "Kenapa?" "Ini udah lama ikut saya, Pak." Saya jadi penasaran, saudara. Lalu saya tanya,
kalian puasa nggak hari ini? Oh enggak Pak, nggak puasa katanya. Oh ya, kalau gitu sudah, saya minta tolong Bu Angel bikinin mie goreng dengan telur dan apa yang bisa disajikan makan seadanya ya. Oh ya enggak apa-apa Pak, makasih banyak, ngerepoti katanya. Jadi sambil nunggu Bu Angel kami ngobrol, karena nunggu dempulan kering juga, lubangnya tadi ternyata penutupnya ada di sampingnya, jadi lubang bekas downlet di bawah tangga itu ditutup di dempul, jadi hilang, nggak ada berkasnya, tapi harus nunggu kering sebelum dempul finishingnya. Jadi kita ngobrol, saya tanya, emang apa tadi yang putus? Oh ini ikut saya Pak, udah lama dari kelas 4 SD. Nah, 2 orang tukang yang datang ke rumah saya ini, satu adalah asal dari Jawa, dari Wonogiri, satu lagi dari Banten. Yang putus ini dari Banten. Saya tanya, itu siapa yang beri? Ini nenek saya punya Pak. Tiba-tiba di dalam diri saya roh berkata, apakah neneknya orang sakti gitu loh. Lalu saya bertanya, maaf ya, saya bilang, Mas, apakah nenekmu termasuk orang sakti? Dia melihat saya sambil ngangguk-ngangguk. Apakah itu sebuah jimat? Dia ngangguk-ngangguk. Lalu dia berkata, untung yang besar saya nggak bawa juga katanya. Saya tanya, kenapa nggak dibawa? Ya rumah bapak begini ya, putus semua Pak. Ngerti saudara? Ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang mereka sendiri mengerti, kita mungkin tidak mengerti, tapi akhirnya oleh roh Tuhan dibuat jadi mengerti suatu keadaan yang terjadi secara supranatural di rumah kita. Ada orang asing membawa kuasa-kuasa yang kasat mata, yang diwakili dengan azimat berupa gelang, yang sudah dipakai begitu lama, dibawa sebagai penjaga kemana-mana, tiba-tiba datang ke rumah kita putus. Lalu saya berkata kepada kedua tukang ini begini, rumah ini memang unik ya. Oh iya Pak, memang rumah Bapak unik ya, tukang yang tadi gergaji gypsum. Cuma Bapak yang bisa tinggal tempat begini, karena saya yakin tidak semua orang sanggup. Saya tanya, kenapa? Ya rumah seperti rumah Bapak ini akan ada 2 kemungkinan. Satu, akan selalu ribut-ribut di rumah. 2, mungkin bisa sakit terus nih setiap hari, setiap minggunya. Saya memandangnya nggak ada sama sekali di kita. Nah karena itu saya bilang Bapak ini beda orangnya. Lalu dia lihat bangunan rumah saya, dia berkata, rumah Bapak masih bagus loh katanya. Udah berapa lama Pak? Saya berkata, lebih dari 16 tahun nih. Waduh, ini mah hebat Pak, tukang bangunan muji-muji rumah ini saudara. Saya baru cat 2-3 kali. 2-3 kali 16 tahun Pak. Wah luar biasa. Dan belum ada kebocoran. Saya lihat dia berdua tukang bangunan ini saling memuji-muji, sambil yang satu gelang ajimatnya putus. Temannya mentertawakannya, lu kalau bawa hancur, bawa ke sini semua. Bawa apa juga habis, karena Bapak ini beda katanya. Saya pandang lagi, saya lihat lagi. Akhirnya saya tutup dengan perkataan-perkataan yang mendamaikan. Mungkin karena keluarga ini suka pergi ke panti-panti asuhan dan panti-panti jompo, mungkin sering buat amal bagi banyak orang, jadi rumahnya berbeda. Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda, akan nampak perbedaannya, semakin nampak dibedakannya. Tertawalah mereka, lalu Bu Angel menghidangkan makanannya. Siang menjelang sore itu mereka makan, lalu sebelum pergi saya berkata, kalian kan mau pulang lebaran ya, ini saya ada sedikit bingkisan, memberikan sejumlah uang dan juga baju batik baru saudara. Mereka senang sekali, sampai pergi itu lambai berkali-kali saudara ya. Makasih loh Pak, makasih Pak. Tapi saya ada sesuatu yang Tuhan katakan, nak, semua itu penghargaan Bapa Surgawi buat hidupmu. Saya kagum sekali saudara dengan Tuhan. Kenapa? Inilah yang harus kita pahami dan pelajari, supaya kita melihat segala sesuatunya
menurut apa yang Tuhan lihat sendiri. Karena di dalam kehidupan kekristenan ini, di dalam kehidupan rohani ini, sudut pandang begitu banyaknya, pengajaran begitu banyaknya, kesimpang siur begitu banyaknya. Ada banyak orang juga berkata, aku benar, aku kudus, aku yang punya sorga, aku yang punya kuncinya, aku yang jalannya. Banyak sekali hal-hal yang diajarkan dalam rohani, seakan-akan suatu jaminan masuk surganya. Nah, saya ingin mengajak saudara kembali pada kebenaran firman Tuhan. Jadilah penyelidik-penyelidik firman. Jadilah orang yang haus lapar akan firman. Jadilah seseorang yang punya waktu pribadi bersama firman, merenungkan firman, melakukan firman, menikmati kebenaran firman, dan jadi saksi bagi firman Tuhan. Karena dengan demikian kehidupan kekristenan kita dibedakan dari banyak orang. Nah, saudara, saya mau ingin saudara melihat tema hari ini, yaitu penghargaan Tuhan. Kita mau lihat dua tokoh yang saya akan ajak saudara melihat hal-hal yang mungkin pernah kita dengar dalam khotbah-khotbah yang lalu sebelum pandemi. Di khotbah-khotbah gereja ada banyak, mungkin kita simpen CD-CD, kaset-kaset lama, khotbah-khotbah dua tokoh yang dipakai di dalam kitab suci dengan luar biasa ini. Mari kita lihat bersama-sama, kita melihat dengan cara yang berbeda, kita melihat dengan apa yang Tuhan ingin kita pahami pada masa-masa ini, masa pandemi ini, hingga hati kita beroleh hati yang bijaksana. Kita bisa melihat ini penghargaan Tuhan. Ini yang harus kita ketahui. Sebagaimana dua tukang tadi datang ke rumah saya, kuasa-kuasa yang dibawanya yang dalam manifestasi ajimat itu tidak bisa bertahan. Sebagaimana ketika bangsa Israel menyimpang dari firman Tuhan, hidup mereka jahat di mata Tuhan, kalah dalam peperangan, hingga akhirnya tabut Tuhan ikut kena jara. Tabut Tuhan ikut diangkut sebagai tawanan ke Filistin. Tetapi ketika di Filistin, Tuhan menaruh tulah hingga bangsa itu, dikatakan dewanya kepalanya putus. Kemudian orang-orang yang ada di tempat dekat bait Allah itu, satu perkampungan, satu kota itu isinya seperti bisul-bisul semua, saudara. Tuhan membedakan, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan kedaulatannya, Tuhan memberi penghukumannya. Tuhan membuat segala sesuatu, orang suka tidak suka pada akhirnya akan mengerti ada sesuatu yang berbeda ketika ada Tuhan di sana. Hingga akhirnya bangsa Filistin itu menaruh lembu, menaruh bait Allah itu, dan menaruh juga emas saat itu. Kalau tidak salah dibuat seperti tikus, dibuatnya seperti bisul-bisul, dan lembu itu berjalan kembali ke bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Saya percaya ini penghargaan yang luar biasa. Tuhan tidak perlu dibela dengan kekuatan manusiawi. Tuhan bisa menyatakan bahwa Tuhan berkuasa, kemuliaan kuasanya melebihi segala kesanggupan manusia, saudara terkasih. Haleluya. Mari kita lihat bersama-sama kebenaran firman di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang ke-8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang ke-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air.
Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab engkau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Amin. Amin. Haleluya. Barusan kita mendengar sebuah kisah bagaimana Nabi Elia selesai berperang dengan 450 Baal, kemudian dalam keadaan ketakutan menyingkir masuk padang gurun. Bujangnya disuruh menunggu, dia masuk padang gurun dalam kelelahan, dalam frustasi, dalam berbagai macam perasaan, tekanan, intimidasi, dakwaan. Dia dalam keadaan lesu. Di padang gurun itu seorang malaikat diutus datang membawa roti bakar dan satu kendi air, saudara terkasih. Bukan hanya satu kali, ternyata 2 kali malaikat datang menyatakan, "Makanlah." Saya senang membacanya, dikatakan, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Jadi Tuhan tahu batas kekuatan kita. Kemanakah Elia hendak berjalan? Perjalanannya masih membutuhkan waktu 40 hari 40 malam menuju ke Gunung Horeb. Kuncinya gunung. Nah, sekarang sesudah kita melihat tokoh Elia ini, saya akan mengajak saudara juga melihat suatu tokoh yang lain di dalam Bilangan 20 ayat 2 sampai yang ke-13. Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, "Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada?" Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Amin. Saudara terkasih, ini satu kisah bagaimanakah ketika bangsa Israel bersungut-sungut, mereka kehausan. Mereka datang pada Musa, mereka bersungut-sungut pada Musa, bersungut-sungut pada Harun. Mereka tanpa sadar bersungut-sungut kepada Tuhan. Kebutuhan ini, saudara, berkali-kali sudah diperingatkan Tuhan. Ada banyak umat Tuhan, jangan hidup menurut kebutuhan.
Jangan hidup menurut perasaan-perasaan duniawi. Jangan hidup menurut perhitungan-perhitungan manusiawi, karena pada akhirnya kita mengabaikan iman. Lupa akan mukjizat-mukjizat Tuhan. Lupa segala kebaikan Tuhan. Pada akhirnya menjadi orang-orang yang tidak tahu budi. Orang-orang yang tidak bisa menempatkan diri. Orang-orang yang melukai roh Tuhan, saudaraku. Ini mengerikan sekali. Musa yang dikatakan orang yang paling lembut pada masa itu, satu-satunya mungkin manusia di muka bumi yang paling lembut hatinya, itu juga nggak tahan menghadapi sungut-sungut dari bangsa Israel ini, saudara. Kejadiannya seperti juga Elia. Kejadian pada Musa juga di atas gunung. Elia hendak berjalan ke atas gunung 40 hari 40 malam. Malaikat menjumpainya di padang gurun. Musa, perjalanan di gunung juga dalam kehausan bangsa Israel bersungut-sungut. Di sini terjadi sesuatu, dan sesuatu yang terjadi ini kalau kita baca, kalau kita hanya melihat satu sisi saja seperti yang disampaikan di dalam kitab Bilangan 20 tadi, kita tidak akan bisa melihat kedalamannya. Tapi kalau kita melihat apa yang tertulis di dalam Ulangan 34 ayat 1 sampai yang ke-7. Mari kita lihat sama-sama lebih dulu. Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, demikian Tuhan berfirman. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah. Yang ini tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab. Ini tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur, dan kekuatannya belum hilang. Amin. Amin. Nah, saudara bisa melihat bagaimanakah Tuhan memerintahkan Musa untuk naik ke atas sebuah gunung, saudara. Gunung Nebo namanya, saudara. Dan Musa memandang tanah perjanjian, tanah yang dikhususkan Tuhan untuk bangsa pilihannya, bangsa Israel. Hanya bisa melihat tapi tidak bisa masuk, saudara. Sering-sering di dalam kehidupan rohani ini, sorotan terbanyak adalah orang melihat bahwa Musa itu gagal, gak bisa masuk. Saya sering-sering pada zaman masih muda rohani, saya sampai berkata, kalau seperti Musa saja level yang luar biasa, iman, karib, berjumpa pribadi dengan Tuhan gak bisa masuk, kita ini siapa? Bagaimana bisa mencapai keseluruhan kehendak Tuhan kalau selevel Musa aja gagal? Nah, ternyata pengajaran-pengajaran rohani yang tidak didasari kitab suci secara menyeluruh akan membuat kita pada sudut-sudut kehidupan rohani yang buntu. Merasa beratnya kehidupan kekristenan ini, merasa sulitnya ikut Tuhan ini. Sebagaimana ketika Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Semua murid-murid terkejut. Kenapa? Karena langsung membayangkan dirinya
Orang kaya punya segalanya, sudah melakukan firman pun sulit masuk surga. Apalagi kita yang nggak punya apa-apa ini, belum melakukan apa-apa, bagaimana masuk surga? Tuhan tahu. Tuhan menjawabnya. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi dalam mengikuti Tuhan ini, hal-hal mustahil inilah jangan saudara hilangkan. Oleh karena itulah orang benar akan hidup dalam iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu timbul berdasarkan firman Kristus. Firman yang diterapkan itu akan menciptakan, akan melahirkan, akan membuahkan hal-hal yang mustahil terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itulah kekristenan ini jangan saudara hilangkan hal-hal supranatural di dalam hidupmu. Jangan saudara lepaskan dan tidak percaya hal-hal kasat mata. Jangan saudara abaikan hal-hal yang terlalu sulit engkau jangkau. Karena bersama Tuhan segala sesuatu mungkin, saudaraku. Jadi saya percaya ini pemahaman-pemahaman inilah yang mesti kita dapat. Supaya apa? Supaya sekian lama kita ikut Tuhan, sekian lama kita hidup di dalam Tuhan, jangan hidup untuk kesia-siaan, jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak berharga. Jangan sampai hidup kekristenan ini hanya sebatas mendengar sana sini, hidup mendengar lagi dari kata orang. Segala sesuatu yang kita omongkan juga dari kutipan kata orang. Pada akhirnya kita tidak pernah jadi pelakunya. Kita tidak pernah jadi seseorang yang mengalami Tuhannya. Ini suatu hal yang menurut saya adalah kebuntuan di dalam kekristenan. Suatu bentuk iman yang tidak berbuah, saudaraku. Mari kita belajar pada kesempatan berharga ini untuk mencapai penghargaan Tuhan yang telah tersedia di dalam kitab suci. Penghargaan Tuhan yang sudah ada jalan-jalannya di dalam kitab suci. Ketika kita melakukannya, kasih dan setia mendasarinya, penghargaan Tuhan, penghargaan manusia kita beroleh karena sudah menjadi satu bagian yang lengkap di dalam kitab suci. Apakah suatu kebetulan, saudara terkasih, Musa mengakhiri akhir hidupnya oleh Tuhan itu berakhirnya di atas gunung Nebo, saudara? Apakah ini satu kebetulan, saudara terkasih? Dikatakan dia dikuburkan di sana, tetapi sampai hari ini tidak ada orang yang tahu kuburnya, saudara. Apakah ini satu kebetulan? Apakah bangsa Israel lalai mencatatnya? Tidak, jelas dicatat di atas gunung Nebo, saudara. Tapi tidak ada yang tahu letak kuburnya. Tuhan punya kedaulatan merahasiakan segala sesuatu. Dan saya percaya bukan suatu kebetulan juga, saudara. Ini ada maksud-maksud Tuhan di baliknya. Dan kita bisa belajar sesudah masa-masa itu masih ada masa di mana bangsa Israel berontak. Mereka mendukakan roh Tuhan, berontak terhadap Tuhan. Mereka langgar firman Tuhan. Pada akhirnya mereka dipagut ular di padang gurun itu, saudara. Lalu Musa berdoa. Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga, saudara. Namanya Nehustan, saudara. Nah, siapa sangka warisan ular tembaga yang menyembuhkan bangsa Israel nih pada zaman raja-raja, zaman hakim-hakim, pada zaman-zaman di kemudian hari, mereka sembah, saudara. Jadi kalau sampai Musa kuburannya saat itu mereka bisa tahu detailnya, jangan-jangan Musa juga kuburannya disembah, saudara. Ada sesuatu yang ganjil, ada sesuatu yang Tuhan lihat, sesuatu yang tidak baik, maka dirahasiakannya dari orang-orang pada masa itu. Dan saya percaya bahwa bila kita melihat buah-buah kehidupannya, kita akan mengetahui segala sesuatu yang berbeda Tuhan adakan. Nah, kalau kita melihat apa yang tertulis di dalam kitab Bilangan, kemudian berakhirnya Musa ke atas gunung, antara Elia dengan Musa sama-sama ada gunungnya, saudara. Nah, ada hal yang mendasari mengapa ketika Musa mengketok batu itu dan mengeluarkan air memberi minum bangsa Israel, bangsa yang selesai bersungut-sungut menemukan air dari Tuhan ini, mengapa justru Musa dimarahi? Musa dan Harun dimarahi Tuhan. Mari kita lihat, ternyata pemazmur menemukannya
di dalam Mazmur 106 ayat 32 sampai 37. Mazmur 106 ayat 32 sampai 37. Mereka menggusarkan dia dekat air Meribah, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa, dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka, yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat. Udah. Amin. Saudara terkasih, saudara bisa melihat bahwa dikatakan Musa kena celaka. Karena apa? Karena bangsa Israel bersungut-sungut lalu menggusarkan dia. Musa jadi gak sabar lagi pada masa itu. Dalam ketidaksabarannya, dia memukul batu menurut perintah Tuhan, tetapi dalam pukulannya disertai dengan rasa pahit hati, saudaraku. Ini pesan Tuhan buat kita, orang-orang yang melayani Tuhan, bukan sebatas pelayan-pelayan dan juga hamba-hamba Tuhan dan juga para pendeta, tapi seisi umat Tuhan, semua umat Tuhan, agar menjaga hatinya, berjaga-jaga terhadap bencana kepahitan. Karena bencana kepahitan ini akan menjadi suatu bencana di masa depan. Makanya di dalam kitab Wahyu ada bencana absintus, sepertiga pahit, mati karena air itu. Saudara, hati-hati terhadap kepahitan. Beberapa waktu ini iblis mendatangi saya, saudara. Kok Pak Johan tahu iblis mendatangi Pak Johan? Tahu, karena saya kenal Tuhan. Saya bisa tahu ketika iblis menyaru sebagai suara Tuhan. Iblis berkata begini, engkau lihat mereka, keluarga-keluarga itu, mereka pergi meninggalkan engkau. Mereka tidak peduli padamu. 10 tahun sudah engkau menderita dalam kesendirian, engkau disalah-artikan, engkau disalah-pahami, engkau menderita, tidak ada seorang pun yang tahu. Engkau bertahan oleh karena aku, ya, seakan-akan itu Tuhan, saudara. Manis sekali kata-katanya, dan itu semuanya benar yang diucapkan. Mereka pergi tinggalkan rumahku, ya, seakan-akan itu Tuhan sekali, bicaranya rohani sekali. Lalu suara itu pada akhirnya mulai menunjukkan siapa di baliknya. Buat apa engkau berhubungan dengan mereka? Buat apa engkau baik-baik dengan mereka? Buat apa engkau memberi muka kepada mereka? Ya. Ini setan datang ke dalam hidup saya itu menyatakan soal mertua perempuan saya, kakak ipar saya, dan itu dinyatakan dengan jelas sekali, saudara. Saya tidak menyahut, saya tidak menjawab, saya mengikuti apa yang Yesus katakan ketika dia dihakimi, diam. Saya memilih diam. Di dalam batin saya suara itu kuat sekali dan saya memilih diam. Lalu seperti Nabi Elia berjumpa Tuhan di gunung dalam keadaan sepoi-sepoi. Saya memilih kesejukan itu, saudara. Saya memilih mendengar suara yang lebih lagi tersembunyi. Seperti Musa di atas gunung Nebo melihat segala sesuatunya. Dan saya percaya Musa tidak pernah menyalahkan Tuhan. Musa tidak pernah sedikit pun komplain sama Tuhan. Musa adalah pribadi yang lembut, menerima segala sesuatu, menerima keputusan Tuhan. Saya menerima apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya seikhlas serelanya. Buku dalamnya kasih Yesus, buku di Invisible menyatakan semua itu, bahwa lengkap saya tuliskan semua itu jadi kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang terjadi di dalam hidup saya terima. Perjalanan gereja yang dipakai Tuhan dengan luar biasa semasa isi saya hidup. Kami menggembalakan beberapa ratus orang dengan kegerakan pelayanan, memberkati banyak kota dan pulau. Dan ketika Tuhan mengambil keputusan
membawa istri saya pulang ke sorga. Saya menjalani hari-hari sampai hari ini hampir 10 tahun sudah, saudara. Dan iblis tahu semua ini. Ini padang gurun Elia di dalam hidup saya. Inilah gunung Horebnya, inilah gunung Nebonya di dalam hidup saya. Seakan-akan segala sesuatunya hancur, saudara. Karena semua orang akan melihat kehancurannya, saudara. Seakan-akan dalam kehidupan ini, ya ternyata seperti itu, hancur. Saudara harus ingat bahwa Tunas Isai dibangun itu dalam keadaan tidak ada sisanya, tapi masih ada akar yang tidak nampak. Meskipun semua batangnya habis rata dengan tanah, tunas itu munculnya dari dalam tanah karena masih ada akarnya. Di dalam hidup seorang Pak Johan, istrinya pergi, pelayanannya kocar-kacir, ada banyak air mata, sampai air mata itu mengering 10 tahun dalam kesendirian, membesarkan kedua anaknya, ditambah lagi dengan kepercayaan masuknya Bu Angel dan Richie, memikul salib yang 2 porsi berat, dan hari ini sudah 10 tahun saya masih bertahan. Saya suka berkata kepada banyak umat Tuhan, aku masih seperti yang dulu, ya. Masih Pak Johan yang sama. Rumah ini pun tidak ada perubahan letaknya sama sekali, foto kawinnya, ruangannya, cuma ada tambah lantainya. Mimpi di Manado ketika fondasi dibangun dan ketika bangunan besar itu akan diangkat, lalu dinyatakan di dalam mimpi itu, saya berkata nggak akan kuat, bongkar. Lebih 200-300 orang dalam mimpi itu, entahkah itu manusia atau malaikat, membongkarnya, tidak ada sisanya. Tanah yang besar luas itu dibongkar supaya fondasinya kuat, supaya pembangunan kemegahan yang dikehendaki dalam mimpi itu berjalan menurut kekuatan, keharmonian, dan menurut apa yang dikenan oleh tuannya. Jadi 10 tahun ini seperti inilah. Maka dalam sepoi-sepoi, dalam kelembutan itu, saya bergerak. Apa yang saya buat? Di Bogor saya membeli bakso. Di Bogor saya membeli ayam goreng. Bakso inilah bakso masa Rehwel masih usia 6 bulan. Sampai hari ini bakso ini masih ada. Saya kirim ke rumah kakak ipar saya. Kakak ipar saya menurut saya di dunia ini salah satu wanita terbaik di dunia. Seorang kakak ipar yang terbaik. Kebaikannya saya rasa tidak banyak orang punya ipar bisa menyaingi, melebihi kakak ipar saya. Dialah Elizabeth Mangunsong, kakak ipar yang menurut saya terbaik di dunia, saudaraku. Lalu selang beberapa hari, saya juga di Bogor sudah mengambil juga tales, snack, lalu saya beli lagi banyak sekali, seakan-akan masih ada istri saya. Dan ketika ditimbang itu 12 kilo, saudara. Ongkos kirimnya aja mencapai angka 360.000, saudara. Dan tidak tanggung-tanggung, semakin iblis ngomong saya diam, semakin saya bertindak. Saya berkata, biar. Jadi saya masukkan lagi amplop persembahan berkat kasih, kirim ke mertua, saudara. Jadi dalam hidup ini, semakin iblis mendakwa saudara, semakin iblis menekan saudara, saudara harus raih jalan Yesus. Apa yang kita bisa temukan di dalam kehidupan Tuhan Yesus adalah tempat yang tinggi. Elia naik dibawa Tuhan ke atas gunung. Gunung Horeb itulah tempat bagaimana Elia melihat di tengah angin besar, gempa, hal-hal yang spektakuler. Tuhan tidak ada. Tuhan adanya di atas gunung dalam angin sepoi-sepoi. Ketika Musa dibawa naik ke atas gunung Nebo, apa yang dia lihat? Dia melihat janji Tuhan, iya dan amin. Pegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat, meskipun jaraknya sebenarnya cuma 40 hari, itu jadi lama. Oleh karena apa? Karena bangsa Israel tidak taat sama Tuhan. Bangsa Israel tidak segenap hati ikut Tuhan. Kenapa dalam hidup kita doa-doa kita terhalang? Mengapa dalam hidup kita seakan-akan Tuhan menyembunyikan wajahnya? Mengapa di dalam hidup kita seakan-akan ada banyak sekali kesusahannya?
Oleh karena kita tidak taat sama Tuhan. Oleh karena kita tidak segenap hati ikut Tuhan. Oleh karena dalam kehidupan kita, kesepadanan suami istri itu belum terbentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesepadanan berkeluarga itu belum mencapai apa yang dimaksud Tuhan di dalam perkenanannya, saudaraku. Semua itu masih proses. Karena itulah, jangan lelah ikut Tuhan, jangan frustasi, dan jangan saudara melarikan diri ketika dihajar Tuhan. Rendahkan dirimu, berbalik di dalam kasih Tuhan, duduk di bawah kakinya lagi, ambil waktu-waktu berdoa, renungkan hidupmu di hadapan Tuhan. Saya percaya ini pesannya. Dan apa yang dibuat Tuhan Yesus ketika dia berada di atas kayu salib? Sebenarnya ini menjawab, ada banyak sekali hal yang lucu di dunia ini. Mereka berkata, orang Kristen Tuhannya manusia. Ya. Gak mempan ngomong soal manusia karena kitab suci membuktikan bahwa dia yang kudus dari Tuhan. Setan aja tahu Yesus Kristus yang kudus dari sorga. Dimanipulasi lagi bahwa, oh Yesus gak disalibkan, dia digantikan. Kitab suci sudah berkata itu supaya tidak menjadi suatu penyebaran, suatu transformasi rohani. Mereka membuat siasat dan menulis sebuah catatan menurut Barnabas, saudara ya. Itu supaya nampaknya itu kesimpang siuran, jadi tidak ada orang yang mengerti mana kebenaran. Tapi kitab suci, Injil itu terbuka, saudara. Kalau saudara renungkan Injil, saudara baca dengan lengkap, saudara akan menemukan bahwa ketika dia hendak ditangkap di Taman Getsemani, seorang muridnya memegang golok, memotong kuping dari pengawal yang hendak menangkapnya. Di situ Tuhan Yesus masih mengambil kuping telinga itu, menempelkannya, saudara. Yang putus aja masih dibuat mukjizat, sambung lagi. Lalu dia berkata, sarungkan pedangmu. Karena orang yang pakai pedang nanti akan kena pedang. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Tidak kamu sadari. Dia berkata pada murid-muridnya sebelum bubar, tidakkah kamu menyadarinya? Tidakkah kamu mengerti bahwa aku sanggup meminta kepada Bapa laksaan malaikat untuk menolong aku? Tapi dia berkata kalau semua itu dikerjakan, kitab suci batal. Nubuatan tidak berlaku lagi. Kenapa? Tidak digenapinya semua itu. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi Taurat. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi karya penebusan umat manusia. Dia rela mati, saudara. Jadi bagaimana mungkin dia digantikan ketika dia di dalam suatu kesadaran yang luar biasa? Apakah saudara nggak membaca sebuah catatan sejarah yang pernah saya khotbahkan tentang Simon Petrus? Ketika Simon Petrus hendak meninggalkan Roma, ada kata-kata yang menarik yang saya pernah bagikan ke saudara. Dia berjumpa berpapasan dengan satu pria, ya. Dari dalam catatan sejarah dikatakan, mau kemana engkau Tuhan? Dia berkata, aku mau kembali ke Roma untuk disalibkan kedua kali. Petrus terharu, saudara, karena dia pernah menyangkal semasa Yesus disalibkan. Dia berbalik arah memberi dirinya disalib, bahkan disalibkan dalam keadaan terbalik. Kekristenan ini punya kekayaan yang luar biasa di dalam Injilnya. Kalau kita baca, kita akan melihat tidak bisa saudara masuk lewat jalur manapun karena kitab sucinya terbuka, saudara. Dan bukan hanya terbuka di dalam apa yang ada, bahkan semua bahasanya terbuka. Dia tidak spesifik harus bahasa Yunani, tidak. Injil itu terbuka semua bahasa, saudara. Dan untuk melihat lebih kekayaannya, saudara bisa sandingkan bahasa-bahasanya, akan menemukan kekayaannya yang semakin luar biasa tersimpan di dalam Injil Kristus ini. Inilah pemahaman yang bisa saya sampaikan supaya kita tidak terjebak pada pengajaran-pengajaran yang sempit, kutip-kutip, ambil sana, ambil sini, tidak didasari firman. Dan luar biasanya hal yang menyedihkan, menggemaskan ketika umat Tuhan tidak punya dasar firman, tidak pernah baca firman, telan aja, percaya aja, maka saudara dapat yang sempit, yang buntu di dalam hidupmu. Perhatikan yang ditulis di dalam Pemazmur 106 tadi. Dikatakan sebab mereka memahitkan hatinya.
Jadi Musa itu pahit hati. Kenapa pahit hati? Karena sungut-sungut bangsa Israel tuh Musa nggak tahan lagi, saudara. Jadi ketika kita berada antara kehendak Tuhan dengan orang-orang yang bersungut-sungut, ini yang menjadi jawaban mengapa Tuhan Yesus berkata, aku datang tidak membawa damai, tapi membawa pedang. Ada orang berpikir Yesus datang untuk bunuh orang, mengajari bunuh orang. Saya berpikir di dalam hidup ini, kekristenan ditafsirkan dengan pikiran duniawi hanya akan menjadi penafsiran menurut penafsir sendiri. Sedangkan Yesus mengajarkan kasihilah musuh-musuhmu. Pemahaman inilah yang saya berkata, siapa yang diubahkan akan melihat penafsiran yang berubah. Siapa yang dari daging akan menafsirkan jadi daging. Manusia roh ketika melihat kitab suci dan menemukan kebenaran kitab suci, dia akan menghasilkan buah-buah roh. Jadi kuncinya adalah pada kitab suci itu ada kekayaan kemuliaan Yesus, tapi pada kita haruslah menjadi seseorang yang telah dilahirkan kembali, lahir baru, dan diproses dalam kesempurnaan tabiat, pikiran, perasaan Yesus, memiliki kedewasaan yang cukup. Maka semua yang di dalam kitab suci itu akan berlimpah ruah jadi berkat yang tidak terbendung dalam kehidupan kita, saudara. Oleh karena itulah dikatakan, aku datang memisahkan antara mantu dengan mertua, antara anak dengan orang tua. Pemisahan ini terjadi karena apa? Karena supaya seseorang yang tahu bahwa panggilan Tuhan ada di dalam hidupnya, seseorang tahu bahwa ada sorga di dalam hidupnya, harus bisa membedakan antara pihak Tuhan yang dari Tuhan, kehendak Tuhan, dengan yang datangnya dari kedagingan, meskipun itu keluarga. Suatu keadaan yang datangnya dari kedagingan ini penuh perhitungan lahiriah, penuh perhitungan duniawi, penuh dengan hal-hal yang sembunyi di balik hal-hal perasaan-perasaan palsu. Dan ini, saudara, bisa memahitkan seseorang yang tadinya murni. Inilah neraka itu, saudara. Kenapa? Seseorang hancur hidupnya, imannya. Kenapa? Kompromi, mengalah, memilih jalan yang kiri, jalan kambing-kambing ini. Dan pada akhirnya tanpa dia sadar, seperti Musa, pahit hatinya, kasih karunia Tuhan tidak sampai Kanaan. Apakah dengan semua ini Musa yang juga sebagai orang yang menerima Taurat itu tidak masuk surga? Dan seringkali dalam kekristenan ini kita mendengar, enggak lewat Yesus enggak masuk surga. Apalagi terkurung dalam Yohanes 14 ayat 6. Surga itu harus lewat Yesus. Itu benar pada bagian-bagian kasih karunia, itu benar pada bagian-bagian yang sudah disempurnakan. Tapi ada bagian-bagian lain yang merupakan kedaulatan Tuhan sebelum Tuhan Yesus ada. Itu juga merupakan karya Bapa surgawi, saudaraku. Jangan kita abaikan bagian ini, dan jangan kita seakan-akan jadi Tuhan menghakimi sebelum ada Yesus semuanya masuk neraka. Nanti dulu, saudaraku. Bahkan seperti Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, Tuhan Yesus waktu disalibkan pun turun ke perut bumi, mengambil orang-orang yang punya bagian dalam kerajaan surga. Jadi ada orang-orang yang memang sebelum Yesus ada, itu juga punya bagian-bagian dalam kerajaan surga. Nah, kita tidak boleh berhenti sampai bagian-bagian begini, karena akan menjadi perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Sekali lagi saya ajak semua umat Tuhan, orang-orang beriman, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, kembali pada kitab suci. Belajar perdalam kitab suci, pahami kitab suci, dan selidiki kitab suci. Segala sesuatunya, kalau saudara sudah punya mentor rohani, punya bapak rohani, jangan ragu-ragu untuk bertanya jawab. Kenapa? Dengan demikian pemahaman yang benar itu bisa kita terima. Dengan kita memiliki pemahaman yang benar, pengertian yang benar, hidup kita dibedakan, saudara. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara dua hal sehubungan dengan penghargaan Tuhan ini, dan juga menjadi sebuah jawaban bahwa Musa Elia, meskipun tidaklah ada bagiannya di dalam Injil, tetapi masih pada bagian-bagian hukum hati nurani, hukum Taurat, ada
sesuatu yang datang di balik hidup mereka ini yang dihargai Tuhan, saudara. Mari kita lihat sama-sama Maliaki 4 ayat 4 sampai yang ke-6. Maleakhi 4 ayat 4 sampai yang ke-6. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Amin. Nubuatan Nabi Maliaki ini merupakan pesan, saudaraku. Pesan buat generasi kita dan generasi yang akan datang, bahwa apa yang ada pada Nabi Musa, apa yang ada pada Nabi Elia, itu Tuhan akan datangkan lagi. Dikatakan, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Saudara, jadi pelaku firman itu mutlak dalam kehidupan. Kalau saudara tidak jadi pelaku firman, selesai sudah kekristenanmu. Kalau saudara tidak percaya firman dan tidak melakukan firman, selesai sudah, saudara. Apa yang bisa dipegang lagi di dalam kehidupan? Kalau hukumnya saudara tidak pegang, saudara tidak percaya, dan saudara tidak lakukan, ya selesai. Seperti halnya saudara tinggal di bangsa ini, kalau saudara tidak percaya pemerintahnya, saudara tidak pegang hukumnya, tidak lakukan hukumnya, siapa saudara dipertanyakan? Bingung, ya. Bukan hanya pemerintah jadi bingung, mungkin Anda sendiri bingung, siapa saudara di sini? Orang asing jadinya. Karena itulah warga negara yang baik percaya pada pemerintahnya, warga negara yang baik berpegang pada hukumnya, hidup mentaati hukumnya. Semua peraturan pemerintahnya dikerjakan dengan dasar kesadaran tertinggi. Demikian juga hidup sebagai orang beriman, percaya pada pemberitaan Injilnya, percaya kepada Tuhannya, percaya firman-Nya, lakukan firman-Nya, dan semua kebenaran firman-Nya semakin akan dipegang turun-temurun ketika kita mengalaminya berbuah di dalam hidup kita dan kita menjadi saksi firman-Nya, saudaraku. Ini dipesankan Tuhan. Dan dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Sesudah jadi pelaku firman, Tuhan mengirim perlengkapan lain, yaitu perlengkapan Nabi Elia. Kuasa Nabi Elia. Kitab suci berkata, Nabi Elia ini orang biasa, tapi dia berdoa, tidak hujan, tidak hujan. Dan dia katakan hujan, hujan. Orang biasa kalau bersandar kepada Tuhan dan punya waktu-waktu doa, punya kehidupan doa, hidupnya dibedakan. Jadi selain jadi pelaku firman, kita juga harus punya nafas hidup berdoa, punya pergaulan pribadi dengan Tuhan, punya saat teduh, punya saat baca firman, punya saat-saat menyembah. Jadi dalam kekristenan ini diajarkan punya hubungan yang mendalam dengan Tuhan, pergaulan yang karib dengan Roh-Nya. Tuhan pesankan kepada kita. Ternyata bencana di akhir zaman dinubuatkan Nabi Maliaki adalah persoalan antara bapak-bapak dengan anak-anak, saudaraku. Hati yang menjauh. Ini menggambarkan persoalan keluarga, kehancuran keluarga, rumah tangga yang tidak ada unity di baliknya. Ini Tuhan pesankan kepada kita supaya kita bisa menyadarinya, bahwa dengan hidup jadi pelaku firman, dengan hidup punya waktu berdoa, semua akan unity, satu keluarga akan hidup dalam perkenanan Tuhan, saudaraku. Nah, sebagai bagian tadi saya sudah bilang bahwa ini bagian-bagian dari penghargaan Tuhan. Tuhan memunculkan lagi apa yang dibuat Tuhan pada Musa lewat pelayanan Musa, apa yang Tuhan buat kepada Elia lewat pelayanan Elia. Tuhan datangkan, dinubuatkan Nabi Maliaki, dan sebagai bagian penutup kita bisa melihat apa yang tertulis di dalam
Matius 17 ayat 1 sampai yang ke-6. Injil Matius 17 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian Tuhan berfirman. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Amin. Amin. Kita bisa melihat suatu kesaksian dari Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketika Tuhan Yesus membawa ketiga calon suku guru ini naik ke atas sebuah gunung. Kembali ada gunung, saudara. Ya. Di atas gunung ini ada beberapa perkara supranatural. Yang pertama dikatakan bahwa Tuhan Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Ini kan luar biasa loh, saudara. Kenapa? Ini kesaksian yang tersembunyi yang kemudian dibuka di dalam catatan Injil ini, tersimpan kepada 3 suku guru ini. Petrus, Yakobus, Yohanes ini menuliskan, menyaksikannya, dan kita tahu Matius mencatatnya. Kita bisa melihat apa perubahan rupa Tuhan Yesus itu. Dikatakan wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Apakah Tuhan Yesus orang biasa? Apakah dia masih sebatas manusia? Apakah dia disalibkan diganti orangnya? Saudara coba lihat pemahaman ini dan lihat jawaban penghargaan Tuhan ini. Lalu dikatakan, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia, yang membawa hukum Taurat, yang terangkat hidup-hidup di sorga. Musa dan Elia pun berbicara kepada Tuhan Yesus ketika sudah berganti rupa. Mengapa demikian? Ini pertanyaan yang luar biasa kalau kita bisa menyadarinya. Mengapa demikian? Kitab suci menyatakan kepada kita semua nabi menubuatkan tentang Yesus. Semua nabi kepunyaan Yesus. Yang membawa hukum Taurat juga punya Yesus. Nabi yang terangkat hidup-hidup pun harus menghadap pada Yesus, karena Yesuslah yang punya semua sorga itu, saudaraku. Karena itulah Yesus, itulah jawaban kehidupan. Di dalam Dialah segala penghargaan kehidupan itu tersedia. Maka kita bisa tahu kalau Musa dan Elia bisa menghadap pada Yesus, sudah terbukti 100% Musa dan Elia beroleh penghargaan Tuhan Yesus. Dan dalam keadaan roh pun mereka yang dari sorga ini bisa datang ke bumi menghadap pada Tuhan Yesus. Ini ajaib, saudara. Kenapa saya berkata ajaib? Karena ternyata membuktikan kepada kita kunci sorga itu ada pada Tuhan Yesus, saudara. Kebayang nggak? Taurat Musa dengan zaman Tuhan Yesus itu beda-bedanya kira-kira 1600-1800 tahun, saudara. Bagaimana mungkin Nabi 1000 tahun lebih usianya ini bisa datang menghadap pada Tuhan Yesus yang usianya waktu itu mungkin baru kisaran 33 tahun, saudara. Ini kan kalau saudara coba renungkan, paham, dan saudara coba tangkap pengajaran roh di baliknya, saudara akan menemukan
Kuncinya hanya ada pada Tuhan Yesus, saudara. Sesudah penampakan Musa dan Elia, kita tahu bahwa dikatakan saat itu Petrus itu kan orangnya spontan. Dia berkata, biar kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Spontan, saudara ya. Itu sifat terbukanya Petrus, selalu spontan. Dan saudara tahu, selagi Petrus berkata-kata, ada satu awan kemuliaan datang dan terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bahkan Musa, Elia pun harus datang menghadap kepada dia. Nabi-nabi, orang suci, orang yang terangkat hidup-hidup di sorga, yang diangkat pun harus datang menghadap kepada dia. Dan ketika dia berganti rupa, ini jawaban Tuhan buat kita bahwa Tuhan memberi penghargaan bila kita setia mengikuti dia, setia melakukan hukum-hukumnya, hidup menurut ketetapan-ketetapannya, kita melakukan kebenaran firman-Nya, berbuah jadi kesaksian, dan turun-temurun mengajarkannya kepada anak cucu kita, maka kita hidup di bumi seperti di sorga. Segala sesuatu yang Tuhan sediakan, segala kemuliaan yang telah Dia nyatakan, kunci-kunci kehidupan, kunci maut, kunci sorga, kunci kehidupan, kunci Daud, semua itu terbuka bagi orang-orang yang memahami firman-Nya, orang-orang yang dia percaya. Semua itu dapat dipakai dalam kemuliaan dan dapat dibuktikan. Sebagaimana di pembuka firman tadi saya sudah sampaikan, bahkan kuasa-kuasa di balik ajimat orang-orang sakti, ya, mereka sangat sakti menurut pemahaman dan menurut apa yang mereka yakini. Sementara kita orang biasa seperti Elia, tapi semua kesaktian-kesaktian itu ketika berjumpa dengan empunya sorga di dalam hidup kita, semua itu copot, lepas. Tidak ada kuasanya lagi. Kenapa? Karena yang menyertai kita lebih besar. Karena yang menyertai kita yang punya semesta alam. Karena yang menyertai kita, Dia yang punya sorga. Sorga selagi kita hidup, sorga sesudah kita mati. Tuhan Yesus serta kita semua. Mari kita berdoa dan mengakhiri ibadah ini dalam doa, dan dalam doa berkat. Pastor William Serat akan memberkati dan melepaskan doa-doa berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, baru saja kita dicerahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk hidup bersungguh-sungguh jadi pelaku firman-Nya, sebab Allah memberi penghargaan bagi semua orang yang hidup taat dan setia melakukan kehendak-Nya. Ingatkan kami selalu bahwa kekayaan hidup kami bukanlah harta duniawi yang bisa dimakan, ngengat, dan berkarat, melainkan mentaati dan melakukan kehendak Tuhan. Hidup sebagai anak-anak kesayangan Tuhan. Berkati kami dan seisi keluarga kami selalu ya Tuhan. Berkenanlah akan hidup kami telah melakukan kehendak-Mu, berdoa, merendahkan diri, berpuasa, mencari wajah-Mu. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kami, menolong, menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati hidup kami semua. Haleluya. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan sehati, sepakat, dan seiman dalam nama Tuhan Yesus. Menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi. Demi otoritas Bapa Sorgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatinya hidup kita, apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutusnya melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan. Ini sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.